moderator dari kelompok 4 mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI yang diampu oleh Ibu Zahrotus Saidah. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Dela Khairiyah, Arlin Arliani, Suci Nurul Fadilah, Respiayi Nurmala Putri, dan juga Arianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran dengan menggunakan roda berputar cerdas untuk kelas 1 MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran roda putar cerdas, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat media pembelajaran sederhana dengan menggunakan roda putar cerdas. Kali ini materinya adalah Rukun Islam. Pertama-tama, kalau kita sudah dibuat seperti ini, kertas roda buat dipotong-potong dan bikin warna yang berbeda. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau sudah seperti ini, kita buat nomor dari masing-masing warna. Kita buat nomor mulai nomor 1 kita katakan di sini, lanjut nomor 2 dan seterusnya, dan jangan lupa kita kasih bintang. Empat. Nomor 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat, jangan lupa dikasih bintang ya. Kita tulis di belakangnya materi tentang rukun Islam. Misalnya nomor 1 sebutkan rukun Islam yang pertama, nomor 2 sebutkan rukun Islam yang kedua, dan seterusnya. Bintang kita alokasikan kepada sebutkan rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir. Ini untuk bintangnya. Bintang silakan sebutkan rukun Islam 1 sampai 5. Lalu kalau sudah ditulis, kita bolong ininya. Kita bolong untuk menggantikannya. Kita pakai kardus yang dikasih kertas origami. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah tali rapia untuk menggantikannya.
kita buat tanda panah dari kardus. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah perunggu untuk menancapkan ini kepada bunga. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan roda putar cerdas. Ya, kalau sudah digantung seperti ini, mari kita putar. Ini sudah dikasih, mari kita putar 1, 2, 3. Nah, yang dapat adalah nomor 2. Nomor 2, apa pertanyaannya? Sebutkan rukun Islam yang kedua. Maka si murid itu wajib menyebutkan rukun Islam yang kedua. Dan jangan lupa ketika murid benar mengucapkan, jangan lupa si guru harus memberikan reward kepada siswa tersebut. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat tentang media gambar. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Dan yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media gambar ini kita itu dapat mengatasi sikap pasif pada siswa. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan media gambar, guru itu dapat menyampaikan pesan yang secara langsung bersamaan dengan pengalaman siswa dan dari persepsi siswa tersebut. Baik, sekian pemaparan tentang manfaat media gambar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya penggunaan dari media yang kami sajikan yaitu media putar. Di sini ada beberapa kegunaan dari media tersebut. Nah, yang pertama itu media putar ini dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi. Nah, yang kedua merupakan permainan yang menantang, begitupun familiar serta membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga media roda putar ini sangat bagus digunakan dalam persiapan ujian. Nah, yang keempat kegunaan dari media putar ini yaitu melatih ingatan dan kecepatan berpikir siswa. Nah, yang terakhir media ini memiliki kegunaan untuk melatih pemahaman dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi siswa sehingga hasil belajar meningkat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, perkenalkan saya Suci Nur Fadila dengan NIM 1908101298. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait kekurangan daripada media yang kami presentasikan, yang kami buat. Nah, sebelumnya tentu apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan hal ini pun terjadi pada media yang kita buat, yaitu roda putar cerdas. Roda putar cerdas ini kan masuknya kepada media visual ya, gitu, yang dilihat. Nah, kekurangannya itu yang pertama tentunya perlu mengeluarkan biaya, karena roda putar cerdas ini harus dibuat gitu, yang tadi ya yang sudah disampaikan oleh rekan saya Arianto, kan membutuhkan kardus, terus ya origami seperti itu, pasti itu kan perlu biaya. Nah, lalu yang keduanya visual yang sangat terbatas, itu kan jadi anak-anak hanya terbatas melihat terhadap satu objek aja gitu, yang tadi ya roda putar cerdas. Apalagi kalau semisal gurunya membuat roda pintar cerdasnya kecil gitu, ukurannya kecil, maka semisal satu kelas itu 30 orang, kalau dari jarak jauh itu terbatas gitu tuh visualnya. Lalu yang ketiganya lambat dan kurang praktis. Tentu ya, yang tadi kan roda putar cerdas ini diputar secara manual gitu, itu pergerakannya lambat lah ya ibaratnya, dan tidak praktis karena harus dibuat dulu gitu, nggak bisa yang tiba-tiba jadi gitu, nggak bisa, maka harus dibuat dulu alat peraganya, entah itu 1 hari sebelum mengajar atau seminggu sebelumnya gitu kan, itu lebih baik. Nah, lalu berikutnya tak ada audio, jadi karena hanya visual ya nggak ada audionya, sehingga biasanya kalau seperti itu gitu
cenderung anak-anak tuh lebih cepat bosan gitu tuh dengan media seperti itu, kecuali kalau semisal gurunya berinisiatif menambahkan audio di perangkat yang lain gitu, entah itu di HP ataupun laptop atau di music box gitu ya bawa, sehingga lebih ramai gitu. Jadi perpaduan intinya kolaborasi antara media audio dan visual gitu, tapi alat yang berbeda. Mungkin segitu aja kekurangan dari alat peraga yang kita buat ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami mengenai media pembelajaran dengan menggunakan metode roda berputar cerdas. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.